Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506106. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi eh, untuk matkul jaringan komputer. Jadi tadi saya sudah mencari beberapa sumber-sumber mengenai topologi. Jadi mungkin sebelum masuk ke topologi fisik ini, saya akan menjelaskan dulu yang saya ketahui itu mengenai topologi. Jadi topologi dalam jaringan komputer itu adalah sebuah bagaimana cara perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Jadi untuk memungkinkan komunikasi data. Nah, untuk secara fisiknya itu kita masuk ke slide pertama. Jadi apa itu topologi fisik? Jadi topologi fisik ini bagaimana topologi itu menggambarkan bagaimana perangkat itu saling terhubung satu sama lain. Jadi seperti komputer, switch, dan router itu bagaimana dia disusun serta dihubungkan dihubungkan menggunakan kabel atau media nirkabel. Baik, kita lanjut saja next. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh dari topologi fisik tadi yaitu ada topologi bus. Jadi PT Dirgantara di Indonesia ini menggunakan topologi bus dalam jaringan lokalnya untuk beberapa unit kerja yang masih menggunakan sistem lama sebelum beralih ke teknologi baru. Jadi komunikasi data yang efisien itu sangat penting. Salah satu bentuk topologi jaringan yang masih digunakan pada skala tertentu itu ada contohnya ada topologi bus ini yang menggunakannya itu ada saya mengambil contoh dari PT Dirgantara Indonesia. Mungkin kita langsung next saja. Nah, topologi bus ini dia itu sebuah struktur jaringan yang dimana semua perangkat itu terhubung pada satu jalur. Jadi bisa kita lihat dulu di gambar ini ada gambarnya. Jadi ada server dihubungkan dengan komputer klien-klien atau komputernya itu menggunakan satu kabel ya. Jadi di sini dia itu menggunakan satu kabel atau terhubung pada satu jalur komunikasi utama yang mana di sini disebut sebagai backbone. Bagaimana sih ciri-ciri utamanya itu? Mungkin udah terlihat jelas ya dari gambar ini, di mana dia itu menggunakan satu kabel utama sebagai backbone, terus data ini dikirim dalam satu arah hingga mencapai tujuan. Jadi apabila ada satu kabel yang rusak atau yang rusak, jadi dia itu akan seluruh jaringan itu akan terganggu. Hmm, jadi untuk contoh penggunaannya itu jaringan komputer ini digunakan untuk skala kecil hingga menengah. Next. Nah, bagaimana sih topologi ini diterapkan? Jadi, topologi ini diterapkan di PT Dirgantara Indonesia ini dalam jaringan lokalnya untuk beberapa unit kerja yang masih menggunakan sistem lama, seperti dijelaskan tadi. Jadi, dia ini diterapkan digunakan pada jaringan LAN lama di beberapa divisi. Lalu dia itu menghubungkan beberapa komputer pada satu backbone dan juga dia ini digunakan dalam sistem administrasi lama sebelum transisi ke model jaringan baru. Jadi dia ini memungkinkan komunikasi antar pangkat dengan biaya yang cukup rendah. Mungkin next saja. Eh, jadi di sini kita masuk ke keuntungan dan kekurangannya. Jadi tentunya dari penggunaan topologi bus ini ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya itu, yang pertama yaitu mudah diimplementasikan serta kita hanya perlu mengeluarkan biaya yang relatif rendah. Karena bisa kita lihat dari struktur tadi eh, biayanya cukup relatif murah karena dia menghubungkan dengan satu kabel serta dia ini tidak memerlukan banyak kabel tambahan.
Jadi untuk jaringan kecil dengan lalu lintas yang rendah atau lalu lintas rendah itu mungkin kayak jaraknya itu nggak terlalu yang ribet. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kabelnya utamanya itu rusak, jadi seluruh jaringan itu akan terganggu. Ini cukup fatal sih menurutku. Selanjutnya untuk performanya ini menurun saat jumlah perangkat meningkat. Jadi semakin banyak kita menggunakan perangkat yang dihubungkan dalam satu ini tadi backbone tadi, dia ini kemungkinan akan menurunkan performanya. Selanjutnya yang terakhir itu dia itu sulit untuk melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu jaringan. Jadi apabila kita sedang melakukan pemeliharaan, kemungkinan akan terjadi gangguan atau mengganggu jaringan. Nah, jadi di sini ada perbandingannya dengan topologi lain. Ya, yang kita bahas tadi itu mengenai topologi bus. Untuk keuntungan bus ini bisa dibilang murah dan mudah ditetapkan. Kekurangannya itu rentan terhadap gangguan. Sedangkan ada topologi star, ini keuntungannya itu stabil dan mudah diperbaiki. Kekurangannya membutuhkan switch pusat. Lalu yang terakhir itu ada mesh, topologi mesh. Keuntungannya itu sangat andal dengan redundansi tinggi. Sedangkan kekurangannya itu biaya yang tinggi. Jadi dari yang kita bahas tadi, untuk kesimpulannya itu, jadi di PT Dirgantara ini, dia itu telah menerapkan topologi bus dalam jaringan lokal mereka untuk keperluan tertentu. Jadi karena tadi kan udah dibahas kan, jadi meskipun memiliki keterbatasan atau cukup dibilang keterbatasannya emang lumayan, tapi topologi ini memang bisa dimaksimalkan dan masih dapat digunakan dalam lingkungan lingkungan dengan kebutuhan jaringan sederhana. Namun dalam skala besar atau yang lebih luas lagi itu perusahaan-perusahaan kini lebih milih topologi lain. Contohnya tadi ada topologi star serta topologi mesh. Jadi untuk meningkatkan keandalan serta skalabilitas mungkin bisa menggunakan topologi lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai topologi topologi fisik. Tadi saya membahas topologi bus pada PT Dirgantara Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.